Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang guru yang mengajar di bidang bimbingan konseling. Lebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Niputu Dewi Lestari dari jurusan TIKAD, yaitu dari Stiki Indonesia. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita. Miss, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Meta Pesaria Hulu. Saya guru bimbingan konseling di SMK Wiraharapan dari tahun 2011. Di sini saya juga dipercaya untuk menjadi koordinator bimbingan konseling di SMK Wiraharapan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Miss. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Pada kesempatan kali ini, jika Miss berkenan, saya akan mewawancarai Miss mengenai tentang profesi Miss sebagai guru. Apa Miss berkenan? Ya. Saya akan mulai wawancaranya. Nah, yang pertama saya akan menanyakan, kenapa Miss memilih profesi sebagai guru? Ya, terima kasih. Jadi, kenapa saya memilih profesi sebagai guru? Ya, memang salah satunya adalah pendidikan yang saya ambil sewaktu kuliah itu memang sesuai dengan jurusan keguruan. Di situ saya memutuskan mengambil profesi sebagai guru, ya. Dan memang dari SMA itu terlihat sekali bakat dan minat, cita-citanya kalau ditanya ya memang pengen jadi guru. Ya, berarti memang dari dulu cita-cita Miss untuk menjadi guru itu sangat kuat ya. Itu muncul pada saat SMA. Sudah SMA sudah Iya. berpikiran untuk menjadi guru. Iya, ketika penjurusan SMA itu lalu muncullah keinginan untuk bagaimana nanti lanjut kuliah. Artinya saya ingin ambil jurusan keguruan. Sudah impian sudah menjadi guru sudah dari SMA. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama Miss menekuni profesi ini sebagai guru? 2011 itu saya di SMK Wiraharapan. Tapi sebelumnya itu juga saya sudah ada 1 tahun, jadi hitungannya itu 2010 sampai dengan 2020 ini ya kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Nah, di situ saya mengabdi sebagai guru, khususnya di SMK Wiraharapan ini sebagai guru bimbingan konseling. Berarti memang dari dulu memang udah sangat di Wiraharapan ini ya kerja. Nah, setelah saya bertanya tentang kenapa Miss menjadi guru di SMK Wiraharapan ini, Miss mengajar di bidang apa ya? Iya, tadi sudah dikatakan bahwa saya memang mengambil bidang bimbingan konseling. Itu dipercaya mulai dari awal untuk menjadi guru bimbingan konseling di SMK Wiraharapan sampai dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Sudah diberi kepercayaan untuk menjadi guru bimbingan konseling. Iya, betul. Nah, kalau boleh saya tahu, apa saja tugas-tugas dari seorang guru bimbingan konseling selain memberi materi di kelas? Iya, selain memberikan materi di kelas, kita juga dipercaya, gitu ya. Dan memang tugas utamanya itu adalah bagaimana namanya juga guru bimbingan konseling ya, bagaimana kita bisa membimbing siswa dalam hal psikis, gitu ya, untuk bisa siswa itu mengikuti proses pembelajaran dengan baik secara menyenangkan, bukan dalam kondisi tertekan mengikuti proses pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya intinya. Jadi ada banyak hal, mulai dari bimbingan pribadi, kita memberikan penguatan kepada siswa. Ada banyak siswa ya ke sekolah itu 80% membawa masalah ya. Kenapa membawa masalah ya? Sebenarnya ya membawa masalah ya itu mulai dari masalah pribadinya sendiri, tambah lagi masalah keluarga, masalah pergaulan. Nah, itulah diperlukan guru bimbingan konseling ketika dia mengalami kesulitan dalam belajar karena masalah yang dibawa dari rumah. Nah, itu dia kita memberikan penguatan bahwa masalahnya di mana, kita cari solusinya sama-sama, gitu ya, supaya ketika di kelas dia senang untuk belajar. Dan ketika ada siswa yang bermasalah di bakatnya, ada banyak siswa yang
saya salah pilih jurusan gitu kan, saya salah pilih jurusan kayaknya Miss Meta. Nah disitulah, padahal sudah kelas 11 Padahal sudah mulai hampir mau lulus, nah, sepertinya saya salah pilih jurusan. Nah disitulah peran guru bimbingan konseling untuk memberikan penguatan kepada siswa. Tidak ada yang salah dari setiap kita mengambil keputusan. Contohnya seperti itu. Itu bisa diperbaiki nantinya. Ikuti dulu alurnya karena sudah mengambil keputusan jurusan ini yang Anda pilih dari awal, gitu kan? Siapa tahu dia itu ingin berhenti itu mungkin gara-gara bosan. Iya, bosan. Mm-mm. Ya itu kan. Mm-mm. Nah, karena mungkin baru ketemu minatnya di mana gitu ketika proses pembelajaran pengambil jurusan itu. Nah itu dia. Jadi fungsinya guru kita tetap ngasih penguatan, bimbingan untuk bisa bertahan gitu ya. Banyak kasus sih. Nah salah satunya itu akhirnya dia bisa lulus, lalu dia mengambil jurusan sesuai dengan yang dia bilang, Miss kayaknya ini jurusan yang benar deh saya. Kita arahkan dia ke sana. Jadi tugas dari guru bimbingan konseling itu untuk membantu siswa iya, agar lebih percaya bahwa mengarahkan bahwa itu memang jurusannya dia. ya itu salah satu kasusnya yang kerja guru bimbingan konseling. Lalu administrasi dan lain sebagainya. Lalu begitu juga bagaimana guru bimbingan konseling bisa menjadi mediator antara siswa dengan orang tua, siswa dengan guru ketika dia bermasalah. Itu sih banyak yang kalau misalnya peran guru bimbingan konseling ya memang banyak gitu ya. Nah kalau di kelas itu ya kita ngasih penguatan aja, motivasi, materi ya dari mulai bimbingan pribadi, materi belajar, sosialnya dia, karirnya dia. Nah, jika Miss berkenan, apakah bisa saya bertanya lagi? Ya, silakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Miss dan solusi yang akan Miss berikan jika ada siswa atau murid-murid Miss itu kurang dalam aktif listening atau kurang aktif dalam mendengarkan? Contohnya misalnya Miss memberikan materi di depan kelas tapi dia tidak interest atau tidak tertarik pada materi yang Miss ajarkan. Ya, permasalahan seperti itu banyak sekali ditemukan di kelas gitu ya. Nah, satu yang sebagai guru harus saya lakukan adalah membuat siswa itu tertarik ya. Kenapa dia tidak tertarik untuk mendengar materi? Ya mungkin karena materi saya yang monoton gitu ya, dan itu harus dirubah untuk menjadi menarik. Itu dulu yang pertama. Setelah saya memberikan materi itu sudah menarik, dari materi yang simpel dengan bahasa yang mudah dimengerti, ada videonya gitu kan, ada kasus, pertanyaan-pertanyaan kasus yang membuat siswa tertarik untuk menjawab gitu ya, dari mendengar materi lalu dia tertarik untuk menjawab materi. Tetap saja gitu ya, tetap siswa itu tidak tertarik untuk mendengar ya. Cara yang kedua adalah memberikan apa ya, umpan gitu ya, umpan balik gitu ya, langsung menunjuk gitu. Si A, bagaimana menurut pendapatmu tentang masalah yang baru saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, berikutnya kalau seandainya dia tidak bisa menjawab, lalu dia memberikan responnya kurang ya, saya mungkin gitu ya, biasa kebiasaan mereka saya bisikan nanti setelah pulang sekolah ketemu sama Miss Meta ya gitu. Lalu saya bisa mengadakan pendekatan untuk bisa konseling secara pribadi, bukan langsung mengatakan bahwa siswa itu nakal atau tidak sopan karena tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Mungkin saja ya, dia punya masalah di rumah, masalah dengan orang tua, masalah dengan pacar, masalah dengan teman sekelas, kan bisa. Saya bisa ajak bicara, saya bisa melakukan konseling pribadi, dan sekaligus saya tahu masalahnya sebenarnya apa. Lalu kita cari solusi sama-sama. Lalu buat komitmen. Yang kali kalau seandainya masih kita mengajar, mohon sekali untuk bisa mau mendengar dan memberikan respon. Jadi saya rasa solusi seperti itu ya, kalau pendekatan seperti itu yang kita lakukan, suatu saat dia akan berpikir bahwa
ternyata merespon atau keterampilan mendengar lah istilahnya ya, itu sangat penting untuk lawan bicara kita gitu ya. Dan berikan juga penguatan kepada dia ketika kamu mendengar gitu ya, ketika kamu mendengar penjelasan dari seseorang atau penyampaian pesan dari seseorang, lalu kamu meresponnya, itu merupakan bentuk apresiasi pada lawan bicaramu ya, seperti itu. Berarti solusi yang harus diberikan itu memberitahu bagaimana yang baik, yaitu mendengarkan. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, Ya. berapa lama Miss akan menjadi seorang guru? Iya, kalau ditanya berapa lama, sampai SMK Wira Harapan mungkin mengistirahatkan saya sampai pensiun kalau bisa, gitu ya. Karena memang banyak orang yang memilih bidang tertentu, gitu ya. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki bakat di situ. Banyak sekali. Jadi contoh dia udah kuliah di sana dan lain sebagainya, tapi minatnya gitu ya tidak di sana. Jadi kalau misalnya istilah guru bimbingan konseling itu kalau kerja tuh pakai hati gitu. Nah, kalau seandainya misalnya pakai hati, bagaimana bisa ya ketika siswa bilang melakukan kesalahan berkali-kali ya, kita harus bisa bilang iya Miss maafkan, ayo kita mulai dari awal lagi, kita buat masa depanmu bagus di sini, biar lulus, kamu berhasil. Nah itu semua tujuan guru bimbingan konseling itu ya memang begitu. Ya intinya kerja memang harus pakai hati ya. Semua sih. Semua ya, semua bidang pekerjaan. Iya. Dengan terus menerus dia nggak membosankan. Iya, karena kalau kerja nggak pakai kalau nggak dari bakat minatnya kita, pasti cepat bosan. monoton cepat bosan. Ya, begitu. Berarti itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan pembicaraan yang bermanfaat ini. Jika ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, Miss.